Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Apa kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Kali ini ada salah satu materi yang cukup penting dan menarik untuk kalian simak, untuk membooster mental kalian, yaitu peringatan keras dari Bank Indonesia alias BI untuk nasabah yang masih gagal bayar di pinjaman online. Seperti apa? Simak baik-baik videonya, semoga membangkitkan mental kalian yang sudah terpuruk. Silakan. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali ya dengan channel ini yang tetap setia bersama Anda, membersamai kalian semua dalam situasi kalian saat ini sedang gagal bayar di pinjaman online menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggal 3 hari lagi. Ya, mudah-mudahan video-video yang saya sajikan ini membangkitkan mental kalian, menambah power booster mental kalian ya. 3 kali sehari saya kasih buat kalian semua, yaitu bisa tayang di jam 11 siang, tayang di jam 4 sore, dan kembali tayang di malam hari di jam 8.30 waktu Indonesia Barat ya, di malam hari ya, 20.30. Ya, mudah-mudahan semua video yang saya sajikan setiap hari ini benar-benar melengkapi ya penderitaan Anda, supaya Anda segera pulih. Jangan terus menderita, jangan terus takut. Jangan melulu Anda meratapi ya ketakutan yang berlebihan akibat diancam dan intimidasi oleh DC pinjol. Tonton video-video saya cukup ya, udah kayak obat nih. Saya kasih 3 kali sehari. Mau saya kasih 4 atau kasih 5. Tergantung kameramen sanggup nggak. Oke kawan-kawan, itu saja ya materi yang akan saya berikan kali ini. Peringatan keras dari Bank Indonesia terkait masalah nasabah yang masih pada gagal bayar di pinjaman online. Kalian mau tahu dan simak seperti apa sih peringatan kerasnya? Yuk sama-sama kita tonton. Nah teman-teman, ini ada kiriman dari member yang dikirimi oleh seseorang ya, yang mana dalam kiriman ini ada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. Di sini berkop atau berlogo surat dari OJK dan Bank Indonesia ya. Ini saya langsung tampilkan ya, surat penagihan hutang perusahaan Bank Indonesia sebelah kiri, sebelah kanannya OJK. Jakarta 14 April 2023 saya bacakan. Nanti saya ulas ya. Lampiran tebusan hutang debitur. Hal kosong, kepada yang terhormat kosong. Dengan hormat, melalui surat ini kami memberitahukan bahwa menurut pembukuan perusahaan kami yang bergerak dalam bidang pencairan dana online berbasis jaringan, bahwa Bapak Ibu masih memiliki kewajiban yang belum dibayarkan. Mengingat waktu pada saat ini telah berbulan-bulan melewati batas waktu yang telah kita sepakati sebelumnya, maka melalui surat ini kami berharap saudara dimohon datang dengan segera untuk melunasinya. Terbitnya surat somasi ini adalah karena data Anda valid pada Pusdafil atau Sistem Layanan Informasi Keuangan, diantaranya adalah foto gambar diri dengan secara sadar, 2. KTP dan alamat tinggal Anda, 3. Nama rekening dan nomor rekening Anda. Terlebih dari itu, maka data Anda masuk ke BI Checking atau daftar hitam, serta surat ini adalah surat tugas fil kolektor atau penagih lapangan. Demikian harapan besar diselesaikan setelah menerima notif ini. John Palamana Chow Edole. Yuk saya review ya, biar kalian tenang. Jadi begini kawan-kawan. Ini adalah bentuk surat, katanya surat penagihan hutang perusahaan. Di kirinya ada logo dari Bank Indonesia, lalu di sebelah kanannya ada logo dari OJK. Tertanggalnya 14 Hati. Di sini lampiran tebusan ya. Tebusan hutang debitur. Saya bingung. Tebusan hutang debitur. Apanya mau ditebus? Oh, berarti mereka yang mau nebus nih. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu yang ada di tempat. Siapa Bapak Ibu yang ada di tempat? Nah, saya mau ya, begini. Sebelum saya melangkah ke review selanjutnya, saya mau setiap Anda menerima apapun, gunakan respon yang baik.
Gunakan respon yang cepat dengan logika. Ya, logika Anda berpikirlah yang akan menentukan respon ke depannya seperti apa menghadapi situasi gagal bayar Anda. Gagal bayar tidak mudah, kawan. Banyak hal ketika mental kita kurang kuat, ketika mental kita tidak dijaga dengan baik, itu bisa jatuh, kawan. Jangan sok jago ya. Ketika kondisi kayak gini, boleh Anda sok jagoan. Tapi respon Anda dulu diperbaiki. Kalau respon Anda belum diperbaiki, responnya masih panikan, percuma. Mau sehebat apapun Anda, gitu kan, percuma. Yang pasti saya mau respon Anda ya. Respon Anda wajib pakai logika. Respon Anda wajib tenang, nggak usah panik. Ya, saya lanjutkan. Dengan hormat, melalui surat ini memberitakan bahwa pembukuan perusahaan kami yang bergerak dalam bidang pencairan dana online berbasis jaringan, bahwa Bapak Ibu masih memiliki kewajiban yang belum dibayarkan. Nah, pembukuan perusahaan kami yang mana? Sementara di sini logonya jelas dari Bank Indonesia dan OJK. Emang Bank Indonesia dan OJK itu, atau BI dan OJK itu adalah perusahaan? Mulai tambah ngawur kan? Nah, ya. Mengingat waktu pada saat ini telah berbulan-bulan melewati batas waktu yang telah kita tentukan dan sepakati bersama, maka melalui surat ini sangat berharap bahwa saudara mohon segera dengan segera melunasinya. Terbitnya surat somasi ini, terbitnya surat somasi ini tadi katanya ini adalah surat penagihan hutang perusahaan. Lalu di sini somasi, ini mana yang benar, bos? Lalu di sini ya. Karena data Anda valid di Pusdapil Sistem Layanan Informasi Keuangan, ada 1 foto gambar, 2 KTP, 3 nomor dan nama rekening. Terlebih itu Anda masuk data BI checking atau daftar hitam, dan surat ini adalah surat tugas bill kolektor atau penagih lapangan. Tadi Anda bilangnya somasi ya? Ya, ini saya ngasih tahu ya. Tadi dibilangnya ini somasi. Lalu ini dia menegaskan bahwa ini adalah surat tugas penagihan lapangan atau bill kolektor. Ini yang benar yang mana lagi? Lu banyak ngebohongnya nih. Demikian harapan besar diselesaikan setelah menerima notif ini. Menerima notifikasi itu adalah pemberitahuan ya. Ini masa ini notif? Ini kan jelas deh. Dibilang ada surat tugas. Terus ini dibilang lagi notif. Ini makin nggak jelas ya. Jadi nanti saya review bentar lagi ya. Hormat kami, John Palamana Chau Edole. Ada Palamana Chau ya. Chau itu pisang, bahasa Sundanya ya, Chau ya. Ya teman-teman nih, apalagi nih kalian bisa lihat, nah ini saya tampilkan nih. Nah ini ada logo timbangan ya, logo keadilan ya. Maksudnya apa? Nggak jelas kan? Surat tugas penagihan ada logo timbangan gitu ya, timbangan yang logo keadilan ya buat orang-orang hukum. Nah begini kawan, ya saya sudah kasih tahu sebelumnya bahwa segala macam bentuk cara penagihan akan dilakukan oleh DC-DC ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menjelang Hari Raya di mana mereka sudah ditarget. Sebelum Hari Raya wajib targetnya sudah sebagian masuk. Kan ini kan belum tutup buku ya, belum akhir bulan ya. Jadi wajib seluruhnya itu penagihan-penagihan hampir mendekati target. Mereka pasti akan ngejar target karena berpikir, ini lebaran, udah dapat THR, nasabah-nasabah, lalu ada duit nih, ada double uang ya. Gaji dapat, THR dapat. Nah, mereka berharap Anda untuk menyegerakan bayar karena mereka juga dikejar-kejar target dan mereka juga takut. Karena setelah lebaran, pasti uangnya habis. Setelah lebaran, uang sudah dipakai atau digunakan untuk keperluan lebaran. Ada yang piknik, ada yang jalan-jalan, ada yang makan-makan, habislah. Dan akhirnya mereka targetnya hancur. Dan itulah mereka melakukan berbagai cara. Makanya ini ya aneh kan. Ada surat penagihan hutang perusahaan. Tapi logonya dari BI, Bank Indonesia dan OJK. Makin ngawur. Kalian tahu nggak sih, yang bikin seperti ini adalah bocah-bocah baru kemarin sore direkrut. Kalian mau tahu, dan kalian harus ngerti ya, bahwa yang membuat semua ini anak belasan tahun juga bisa. DC-DC seperti ini, DC-DC umur 20 tahunan, 22, 23, atau yang baru kemarin lepas SMA atau lulus SMA, mereka bisa rekrut untuk menakut-nakuti Anda seperti ini. Jadi berkreasinya dengan cara ngedabrus, ngebohong-bohong ya. Ngebohong dengan seperti ini, menakut-nakuti nasabah. Justru ini adalah bumerang buat mereka. Nasabah sudah pinter, nasabah sudah cerdas, nasabah sudah teredukasi dengan baik. Jadi kalau hal-hal seperti ini dikasih ke nasabah, nasabah pasti ketawa sekarang. Kalau Anda masih mempan, ditakut-takuti dengan hal seperti ini, aduh ya, sangat disayangkan.
Karena Anda sudah banyak nonton, ada 600 video lebih yang sudah saya sajikan. Kebangetan kalau masih mempan ditakut-takuti seperti ini. Apalagi kalau sudah ada logo BI, sudah ada logo OJK. Lo kalian, aduh ini bener nggak ya? Ada loh yang masih nanya kayak gitu, ini bener nggak ya? Ini betulan nggak ya? Ini dari BI atau dari OJK nggak ya? Itulah saya bilang, pertama kali respon Anda jangan panik dan gunakan logika. Kalau Anda tidak panik respon awal dan menggunakan logika Anda, pastinya Anda akan terlepas dari rasa ketakutan. Rasa ketakutan Anda ciptakan sendiri loh. Rasa ketakutan ini Anda buat-buat sendiri. Sebenarnya ketakutan bukan dari DC-nya. DC-nya hanya melempar sesuatu yang membuat Anda risau, membuat Anda takut. Harapan mereka seperti itu, agar Anda segera bayar. Lalu Anda menangkapnya. Rasa takut itu ya akhirnya datang ketika Anda menangkapnya dengan salah, meresponnya dengan salah. Makanya saya bilang, jangan direspon dengan panik. Respon dengan santai. Lalu setelah itu nyambung ke logika. Masa iya ya ada penagih mengatasnamakan OJK, mengatasnamakan BI checking, urusannya apa? Mengatasnamakan BI Bank Indonesia, mengatasnamakan OJK. OJK selama ini sebagai regulator dari pinjaman online legal yang ada di Indonesia, bukan sebagai penagih, dan tidak pernah menerbitkan peringatan kepada nasabah. Jadi peringatan keras yang mereka lakukan, yang menganggap bahwa ini adalah dari BI, ini adalah dari OJK, bohong. Ya, bahwa surat tersebut yang tadi saya bacakan itu adalah bohong. Kalau bahasa Sundanya bilangnya ngawadul. Atau bahasa Betawi ya bilang ngedabrus ya. Bener nggak bahasa Betawi ya? Koreksi ya, ngedabrus gitu ya. Ya, Anda harus kuat ya mental. Saat seperti ini, situasi gagal bayar seperti ini banyak sekali yang akan timbul, teror-teror, ancaman, penagihan yang beraneka ragam ya. Tentunya kalian wajib untuk memilah. Jangankan yang hoax, yang betulan aja cuekin. Ya, cuekin, sekali lagi cuekin. Oke, paham ya sampai sini. Jadi intinya semua itu kembali ke respon kalian. Respon kalian benar, respon kalian santai, respon kalian tidak panik, lalu kalian menggunakan logika, insya Allah kalian selamat. Bagi kalian yang sudah paham video ini, yang sudah paham ulasan dan paparan yang tadi saya kasih ke kalian semua, silahkan feedbacknya ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Saya ingin semuanya penonton-penonton saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Terus menerus, ulangi terus menerus. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jadi itu akan menjadi afirmasi positif, gelombang yang positif yang menancap di pikiran kalian, menancap di badan kalian ya, secara rohani, dan itu akan membuat kalian selalu segar pikirannya, tidak terkontaminasi oleh berbagai bentuk ancaman dan teror yang datang silih berganti setiap hari. Ingat, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut juga akan membuat ya Anda makin semangat ke depannya. Akan membuat Anda makin semangat untuk menjalani hari-hari, menjalani aktivitas. Makin kencang lagi. Karena Anda sudah tidak lagi terbebani oleh berbagai macam ancaman. Karena Anda sudah paham. Dengan segala macam bentuk teror itu adalah hoax. Anda sudah mengerti bahwa itu adalah untuk membayar. Untuk tujuannya adalah untuk menggiring Anda membayar. Dan Anda tidak takut dengan segala macam bentuk teroran tersebut. Oke, cukup ya. Anda sudah paham, Anda sudah mengerti, dan Anda tidak lagi rasa takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Sampai pada kesimpulan, seperti biasa sebelum akhir video saya kasih kesimpulan buat kalian semua. Jadi begini, apa yang sudah kalian lihat, tadi ada logo BI, Bank Indonesia, ada logo juga dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu adalah hoax, itu adalah bohong. Ya, tidak ada pernah sekalipun, ya, mau kalian nunggak sampai berapa tahun pun, tidak akan pernah OJK maupun dari Bank Indonesia langsung turun melakukan peringatan keras ke nasabah satu persatu. Enggak mungkin. Itu adalah kekonyolan yang diciptakan oleh DC-DC. Kekonyolan yang diciptakan oleh para penagih agar menyegerakan Anda bayar. Agar Anda bayar. Ketika Anda menerima seperti itu, harapan mereka Anda akan panik, Anda takut, lalu akan melakukan apapun upaya untuk bayar. Mau bayar itu lewat gali lubang tutup lubang, mau bayar minjem sana sini, terserah. Mereka nggak berpikir, yang penting mereka berpikir bahwa Anda harus segera bayar dan memberikan bukti bayar kepada mereka. Itu saja sih poinnya ya. Jadi semua itu adalah hoax, kebohongan,
dusta, apalagi ya, ngedabrus ya, ngawadul bahasa Sundanya. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya bagikan. Semoga kalian benar-benar mengerti, benar-benar paham, dan pastikan Anda menerima semacam ini, ketawain saja ya. Kita ketawain berjamaah, kita ketawain rame-rame, biar mereka yang stres. Karena tidak ada logikanya bahwa Anda harus stres. Yang harus stres itu mereka. Karena Anda titik stresnya ada di mana? Anda diancam-ancam, Anda sudah tahu bahwa itu ancaman bohongan. Anda mau didatangin ke rumah pun kalau Anda tidak bayar, mau gimana lagi? Ya, apa yang harus Anda bilang di stres? Apa yang harus Anda bilang bahwa Anda tuh takut ke depannya? Apa yang harus ditakut? Yang harus takut itu DC pinjol. Yang harus was-was, cemas, ketar-ketir itu pinjolnya, perusahaannya, bukan Anda. Kalau Anda gagal bayar, resikonya apa? Paling Anda kena selik OJK, misalnya ya. Ataupun paling Anda kena tagih ataupun ditagih ke rumah, ditagih ke kondar, atau kondarnya diancam. Anda kan sudah saya kasih tahu ke kalian ya, bahwa hal seperti itu bisa diantisipasi dengan berbagai cara. Lihat video-video saya sebelumnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang perlu khawatir itu pinjolnya. Takut itu pasti pinjol dan DC-nya. Mereka tidak dapat kejar target, lalu mereka juga pasti kalau misalnya digagal bayar, perusahaannya bisa hancur atau bisa bangkrut, bisa tumbang, bisa gulung tikar seperti yang kemarin saya kasih tahu ya. Ada salah satu perusahaan yang gulung tikar, perusahaan dari pinjol legal yang resmi, yang terdata dan berizin OJK, akhirnya menyerahkan izinnya kembali karena mereka sudah give up, sudah menyerah gitu kan. Seperti itu kawan. Ada 19 loh perusahaan pinjol yang tingkat prestasinya tinggi, 19 yang siap-siap nih, nggak ngerti ya nanti ke depannya siapa yang duluan gulung tikar. Oke? Paham ya sampai sini? Jadi tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut, dan tidak ada alasan Anda untuk takut kepada DC pinjol atau kepada penagihan pinjol. Paham ya? Oke kawan-kawan, kita sudahi saja video kali ini. Seperti biasa, saya mengajak kalian semua untuk sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kita sama-sama beristighfar kawan-kawan, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan setelah itu kita berharap juga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan atas setiap ikhtiar dan usaha-usaha yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan semuanya ya yang kita inginkan. Yuk sama-sama kita beristighfar, lalu kita sambung dan lanjut dengan doa. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kita minta ampun atas segala dosa dan kehilafan yang sudah kita buat. Terjerumus ke dalam riba pinjaman online dan jeratan pinjaman online ini betapa sungguh menyiksa hidup kita, menghancurkan pertemanan kita, menghancurkan ekonomi kita, menghancurkan segalanya. Harapan-harapan pun hancur akibat kita dimendamkan amat dalam oleh pinjaman online. Kita hijrah, kita tobat, kita istiqomah kawan-kawan. Tinggalkan riba pinjol. Tidak ada manfaat, malah banyak mudarat yang akan kita dapat. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah. Ampuni hamba-Mu ini yang khilaf, berdosa, tidak mentaati perintah-Mu, melanggar perintah-perintah-Mu. Untuk menjauhi riba pinjol, kami malah memakan riba pinjol. Kami malah menggunakan riba pinjol sebagai sarana untuk menopang kehidupan kami, menopang rezeki kami. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, perlancar setiap usaha, segala pekerjaan dan ikhtiar yang kami lakukan untuk menghidupi dan mencukupi keluarga kami. Ya Allah, berikan kami kesehatan agar kami dapat memaksimalkan diri menjemput seluruh rezeki-rezekimu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja ya yang mau saya bagikan. Jangan lupa kalian yang belum mendukung dan support channel ini, jangan lupa ya, silahkan di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap 3 video yang akan saya upload setiap hari. 3 video kalian akan dapat notifikasi langsung di handphone Anda. Dan bagikan ke rekan-rekan, teman-teman, sahabat kalian yang lainnya, ke saudara kalian apabila video ini bermanfaat. Insya Allah ketika video ini sampai ke tangan mereka dan mereka berubah, mereka yang tadinya senang dengan riba lalu mereka tobat, mereka yang tadinya mengandalkan rezeki dari pinjol lalu mereka tobat, insya Allah itu menjadi pahala jariah yang terbaik buat kalian semua. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Bravo.